Kita tiap hari ngeklik, upload, kirim, nggak kehitung deh berapa banyak foto, pesan, dan video yang kita lempar ke internet setiap detiknya. Cuma, pernah kepikiran nggak sih pas kita tekan tombol send, semua data itu sebenarnya pergi kemana? Nah, sekarang kita bakal bongkar perjalanan rahasia data kita yang, wah, luar biasa banget. Oke, kita mulai dari yang paling simpel deh. Bayangin, kamu baru aja kirim foto lucu ke teman. Kamu klik kirim, beberapa detik kemudian temenmu udah ketawa. Cepet banget kan? Nah, di antara momen klik dan ketawa itu, ada sebuah keajaiban teknologi yang terjadi. Dan misteri inilah yang mau kita pecahin bareng. Jadi, lupain dulu deh istilah-istilah teknis yang mungkin kedengeran ribet. Anggap aja ini sebuah petualangan. Sebuah perjalanan epik yang dimulai dari ujung jari kamu, melintasi dunia, dan sampai di layar HP teman kamu. Rintangan pertama di petualangan ini apa coba? Ukuran. Kamu bayangin aja, file foto atau video itu kan gede banget kan? Nggak mungkin dikirim sekaligus dalam suatu bongkahan utuh gitu aja. Ibaratnya kita nggak bisa nelan satu burger utuh kan? Harus digigit dikit-dikit. Nah, internet juga gitu. Datanya harus dipotong-potong dulu biar bisa dicerna dengan lancar. Dan disinilah keajaiban pertama dimulai. Prosesnya namanya dekomposisi. Dan ini beneran deh, ini adalah kunci buat ngerti cara kerja internet. Foto kamu yang ukurannya besar itu bakal dipecah-pecah jadi ribuan, bahkan bisa jutaan potongan super kecil. Nah, potongan-potongan inilah yang disebut paket. Jadi, paket itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini potongan data seukuran sekali gigit. Setiap potongan kecil ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita kita. Ukurannya udah distandarisasi, biar bisa ngacir cepet di jalanan internet yang super sibuk dan kadang macet. Oke, datanya udah dipotong-potong jadi ribuan. Terus gimana caranya mereka nggak nyasar? Nah ini dia, setiap paket itu dibungkus, terus dikasih label alamat digital. Semacam amplop gitulah. Di situ tertulis jelas alamat IP pengirim dan, yang paling penting, alamat IP tujuan. Biar nggak salah alamat. Ada analogi yang keren banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin, proses ini tuh seperti mengirim sebuah buku dengan merobek tiap halamannya dan memasukkannya ke dalam amplop-amplop terpisah. Kebayang kan? Kayak kekacauan yang sangat terorganisir. Semua halaman disobek, dimasukin amplop sendiri-sendiri, terus dilempar barengan ke sistem pos global. Gila kan? Nah, itulah yang terjadi sama foto kamu. Oke, jadi ribuan amplop kita udah siap berangkat nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mereka semua ini nemuin jalan di tengah hutan belantara internet yang super rumit dan bisa sampai ke alamat yang sama? Nah, disinilah pahlawan kedua kita muncul, router. Anggap aja router ini kayak polisi lalu lintas yang super pinter di tiap persimpangan internet. Dia bakal lihat alamat di tiap paket, terus dalam sepersekian detik dia langsung ngasih perintah. Oke, kamu lewat jalur A, kamu lewat jalur B. Dia selalu cariin rute paling cepat dan paling efisien saat itu juga. Dan tahu nggak, bagian paling kerennya? Perjalanan fisiknya. Gini, paket-paket data ini tuh beneran bisa berubah wujud loh. Dari HP kamu, data itu melesat sebagai gelombang radio ke menara BTS terdekat. Dari situ, dia diubah jadi denyut cahaya super cepat yang melesat di dalam kabel serat optik di bawah tanah atau bahkan di dasar laut. Analogi ini nunjukin betapa jeniusnya sistem ini. Dengerin deh. Jika satu jalan macet, beberapa amplop tadi mungkin lewat jalan tikus, sementara yang lain lewat jalan tol, namun semuanya menuju alamat yang sama. Keren kan? Jadi internet itu hidup, dia selalu berubah. Kalau satu jalur lagi macet parah, router pinter ini bakal langsung ngalihin sebagian paket kamu lewat jalan tikus lain. Makanya, potongan-potongan dari satu foto yang sama itu bisa aja lewat rute yang beda-beda banget buat sampai ke tujuan. Oke, tunggu dulu. Internet itu kan tempat umum ya, rame banget. Gimana kita bisa yakin kalau paket-paket data pribadi kita ini aman di jalan? Nggak ada yang ngintip gitu? Tenang, ada dua lapisan keamanan utama yang jagain data kita. Yang pertama, namanya enkripsi. Gampangnya, ini kayak kita ngubah isi pesan kita jadi bahasa rahasia yang cuma kita dan si penerima yang ngerti kuncinya. Jadi, kalaupun ada orang iseng yang berhasil nangkep paket kita di tengah jalan, yang dia lihat cuma, kumpulan kode ngaco yang nggak ada artinya sama sekali. Nah, penting banget nih buat bedain keduanya. Enkripsi itu melindungi isi paketnya. Ibaratnya dia itu gembok yang ngunci isi koper kamu. Di sisi lain ada firewall. Nah, firewall ini melindungi pintu masuk ke jaringan tujuan. Dia ini kayak petugas keamanan di bandara yang ngecek setiap koper yang datang.
Jadi yang satu ngunci isi, yang satu jaga gerbang. Beda fungsi tapi sama-sama penting. Yap, analogi satpam komplek ini pas banget. Firewall itu tugasnya persis kayak gitu. Dia bakal berdiri di gerbang jaringan kamu, terus ngecek KTP atau identitas setiap paket yang mau masuk. Kalau ada paket yang kelihatan mencurigakan atau datang dari alamat yang udah di blacklist, firewall bakal langsung bilang, "Eits, maaf, Anda dilarang masuk." Langsung ditolak mentah-mentah. Oke, petualangan hampir selesai. Paket-paket kita udah ngelewatin berbagai rute, udah berubah wujud, lolos dari bahaya, dan akhirnya sampai juga di tujuan. Tapi ada satu masalah terakhir. Mereka datangnya berantakan, nggak berurutan, persis kayak potongan puzzle yang ditumpahin ke meja. Terus gimana cara nyusunnya lagi jadi gambar yang utuh? Jawabannya, namanya protokol. Salah satu yang paling terkenal itu TCP/IP. Anggap aja protokol ini kayak buku panduan buat ngerakit furniture, super detail. Tiap paket itu punya nomor urut, nah protokol inilah yang tugasnya ngecek. Oke, semua paket udah di sini, nggak ada yang hilang, sip. Terus dia susun lagi semuanya sesuai urutan yang benar, sampai foto kamu utuh lagi persis seperti aslinya. Dan inilah dia, seluruh petualangan luar biasa tadi bisa kita rangkum dalam 5 langkah kunci. Kita mulai dengan memecah masalah besar jadi kecil-kecil atau dekomposisi. Terus kita kasih label di tiap bagian atau addressing. Lalu kita cari jalan paling efisien, yaitu routing. Kita lindungi solusinya dengan enkripsi. Dan terakhir, kita satukan lagi semuanya jadi satu kesatuan utuh atau reassembly. Dari yang tadinya acak-acakan, jadi utuh kembali. Inilah inti dari cara kerja dunia digital kita sehari-hari. Ini semua bikin kita mikir satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin penasaran. Dengan triliunan paket data yang seliweran tiap detik, pasti ada aja kan 1-2 yang nyasar atau hilang di jalan? Nah, kalau sistem internet ini emang sepinter itu, terus apa yang terjadi kalau satu aja potongan puzzle itu nggak pernah sampai? Fotonya jadi bolong, atau pesannya jadi kepotong? Wah, itu justru bukti lain dari kejeniusan internet. Tapi, cerita itu kita simpan untuk lain waktu ya.